meskipun mereka masih ABG, ini biasanya tuh ada aja pemain bintang yang lahir dari turnamen kayak begini. Oh, biasanya ada penghargaan atau apa gitu? Ada. Biasa, minimal kalau turnamennya FIFA tuh pasti ada penghargaan di akhir turnamen. Salah satunya tuh top skor, sepatu emas. Sama satu lagi adalah pemain terbaik turnamen, yaitu Golden Ball. Nah, boleh tuh kita bahas tuh. Iya, karena beberapa peraih Golden Ball ini berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa. Cakep. Ada tiga ya, ada tiga pemain yang akan gue mention. Peraih Golden Ball di Piala Dunia U17 dan berhasil menjuarai Liga Champions Eropa. Yang pertama ada Anderson. Ayo, siapa yang masih ingat sama nama Anderson? Ini kalau lo pecinta MU, lo nggak akan mungkin lupa sama nama yang satu ini. Ini wonderkid Brazil yang namanya tuh mencuat banget waktu Piala Dunia U17 2005 di Peru. Bahkan dia juga menampilkan performa yang luar biasa sama FC Porto sampai musim 2006-2007. Nah, begitu dia pindah ke MU, gini, gue nonton Anderson bukan berapa kali, sering banget nonton Anderson waktu masih di MU. Dia itu sebenarnya gue yakin dia tuh pemain yang berbakat ya, tapi gue rasa MU itu nggak cocok sama dia. Liga Inggris juga nggak cocok sama dia untuk gaya permainan dia yang lebih ngandalin skill individu, terus mainnya tuh lebih stylish ya kan. Mungkin main di Spanyol atau Italia lebih cocok dibanding main di Inggris yang mainnya fisik banget, apalagi masih pertengahan 2000-an, bukan kayak yang sekarang gitu. Tapi anyway, Anderson ini cukup dipercaya sama Sir Alex Ferguson buat main di tim utama ya. Dan si Anderson ini kan tadi gue bilang kan ya, dia cukup bersinar di Piala Dunia U17 2005 di Peru. Dia meraih Golden Ball di situ. Dan dia meraih gelar Liga Champions 3 tahun setelah pencapaiannya di Piala Dunia U17 2005 di Peru. Tepatnya dia juara Liga Champions sama MU waktu musim 2007-2008. Yang waktu MU menang adu penalti itu ya. Anyway, itu juga gelar terakhirnya MU di Liga Champions ya, anyway. Tapi Anderson ada di situ gitu kan. Dan dia cukup berkontribusi lah ya, karena si Anderson ini mencatatkan penampilan yang cukup banyak. 38 pertandingan tapi asisnya cuma 2. Padahal dia gelandang serang ya. Dan golnya juga nggak begitu banyak gitu. Nah, kemudian pemain yang meraih Golden Ball di Piala Dunia U17 dan berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa adalah Toni Kroos. Nah, kalau Toni Kroos ini nggak usah diragukan lagi ya, karena Toni Kroos ini tuh udah termasuk pemain top lah ya, udah termasuk pemain elit ya, gelandang berbakat asal Jerman, punya visi, bisa ngatur permainan, bisa jaga stabilitas lini tengah. Kadang perannya aja nggak kelihatan, cuma penting banget di skuad Real Madrid. Dan dia, ya nggak usah tanya lagi, udah 5 kali juara Liga Champions ya. 5 kali di juara Liga Champions sama Real Madrid. Dan ya itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Dia termasuk salah satu wonderkid yang mendapatkan Golden Ball di Piala Dunia U17 2007. Tapi nggak begitu disorot. Beda ya, karena dia seorang gelandang sentral. Bahkan dia gelandang bertahan. Posisinya itu tuh nggak seksi untuk dipantau lah. Buat di YouTube lah, nggak seksi gitu kan. Yang seksi itu kan posisi-posisi penyerang, cetak gol, cetak assist ya kan. Sedangkan Toni Kroos tuh enggak gitu. Dan kelihatan ya kan, Toni Kroos dapat Golden Ball di Piala Dunia U17 2007 dan meraih 5 gelar Liga Champions Eropa. Ya mungkin ini sudah tahun terakhirnya dia di Real Madrid. Karena performanya juga udah makin menurun, usianya udah 33 tahun. Dan mungkin saatnya dia pindah. Ya mungkin kalau masih main di Eropa mungkin masih bisa ya, tapi mungkin mainnya di Liga Aki-Aki alias Serie A Italia. Nah, sosok yang satu ini nih, pemain ketiga nih, yang berhasil meraih Golden Ball Piala Dunia U17 dan Liga Champions Eropa adalah Phil Foden. Ya, Phil Foden yang Manchester City ini pernah dapat Golden Ball Piala Dunia U17 2017 di India nih. Dan dia itu di sana tampil luar biasa ya. Dia cetak 3 gol, 1 assist dari 7 pertandingan. Dan Foden setelah turnamen itu, dia langsung beberapa kali tuh ya main di tim utama Manchester City sampai akhirnya dia dipercaya untuk jadi pemain utama di skuad utama Manchester City sampai sekarang. Dan dia juga udah jadi ikonnya Manchester City
Ya karena di antara banyak bintang mahal yang dibeli sama Manchester City, mereka masih bisa menghasilkan talenta lokal berupa Phil Foden. Dan Foden ini akhirnya berhasil membawa Manchester City meraih gelar yang udah diincar ya sejak lama, yaitu adalah Liga Champions Eropa di musim 2022-2023. Jadi Foden berhasil membawa klub masa kecilan nih juara Liga Champions Eropa musim itu dan melengkapi treble winner di musim 2022-2023. Ya, Foden nggak usah ditanya kualitasnya. Sekarang dia juga masih aktif main, cetak assist, cetak gol, pergerakannya juga sangat berbahaya. Dia pemain kreatif, ini nggak usah ditanya lagi ya. Dan perjalanannya masih panjang. Perjalanannya masih panjang sampai benar-benar mencapai level puncaknya di karirnya. Apalagi dia dilatih sama Pep Guardiola. Jadi so far pasti aman lah Foden karirnya. Apalagi dia bukan tipe pemain yang banyak tingkah di luar lapangan ya, atau terlalu banyak main media sosial. Kayak Mudryk gitu misalkan ya. Jago kagak, media sosial terus. Oke, itu aja 3 peraih Golden Ball di Piala Dunia U17. Kira-kira di tahun 2023 ini siapa yang akan mendapatkan penghargaan Golden Ball di akhir turnamen Piala Dunia U17 2023 di Indonesia? Kali aja kita semua warga negara Indonesia bisa menjadi saksi lahirnya pemain top dunia. Pemain yang akan melegenda di dunia sepak bola untuk beberapa tahun ke depan ya kan. Siapa tahu ya alumnus yang main di Indonesia ini kelak dia akan menjadi pemain hebat ya. Who knows ya kan. Piala Dunia U17 biasanya ada aja wonderkid ya. Victor Osimhen, itu tadi Foden, Anderson, Cesc Fabregas, David Silva, masih banyak lagi nih ya. Jadi kita lihat aja siapa pemain top dunia yang berhasil mencapai puncak karirnya dan dia cukup bersinar di Piala Dunia U17. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arena Pro, klik tombol merah di bawah ini dan nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat kita upload video baru. Jangan lupa untuk kasih like dan komen di kolom komentar tentang Piala Dunia U17 2023. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan gue ucapin salam olahraga.